walking alone, the streets are empty. The only thing Prediksi Barcelona vs PSG tanggal 2 Oktober tahun 2025. Barcelona dan PSG akan berjumpa pada matchday 2 League Pace Liga Champions 2025/2026. Pertandingan fase Liga UCL antara Barcelona vs PSG ini dimainkan di Estadio Olímpic Luis Companys. Pertandingannya akan kick-off Kamis, tanggal 2 Oktober tahun 2025, jam 2 waktu Indonesia Barat. Pertemuan Barcelona dan PSG menjadi salah satu duel paling dinantikan di matchday kedua. Kedua tim sama-sama datang dengan modal kemenangan di laga pembuka. Barcelona, semifinalis musim lalu, memulai langkah dengan menundukkan Newcastle 2-1. Di sisi lain, PSG sebagai juara bertahan menunjukkan dominasi setelah membantai Atalanta 4-0. Duel ini bukan hanya perebutan 3 poin, melainkan juga ajang unjuk ambisi dua raksasa yang sama-sama membidik supremasi Eropa. Skuad Hansi Flick siap turun dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka baru saja kembali ke puncak klasemen La Liga lewat 5 kemenangan beruntun, termasuk atas Getafe, Real Oviedo, dan Real Sociedad. Produktivitas gol Barcelona juga menonjol, dengan rata-rata 3 gol per laga. Ketajaman lini depan Blaugrana tercermin pula di Liga Champions. Dari 7 laga kandang terakhir, 6 kali mereka mampu mencetak minimal 3 gol. Catatan ini memperkuat identitas Barcelona sebagai tim atraktif dan agresif di hadapan pendukungnya. PSG pun membawa reputasi mengerikan. Setelah pesta 5 gol ke gawang Inter Milan di final musim lalu, pasukan Luis Enrique melanjutkan tren dengan 4 gol tanpa balas atas Atalanta. Beragamnya pencetak gol menegaskan kedalaman skuad yang bisa mengancam siapa saja. Namun, PSG dan Barcelona sama-sama tidak akan diperkuat sebagian inti mereka, terutama Rafinha dan Dembele. Prediksi starting si Barcelona vs PSG. Barcelona, 4-2-3-1. Szczęsny, Koundé, Cubarsí, Araujo, Martin, Pedri, De Jong, Yamal, Olmo, Rashford, Lewandowski. Awas Barcelona, PSG mau tikung transfer Marcus Rashford dari MU. Rashford adalah pemain yang baru bergabung dengan Barcelona pada musim panas ini. Klub asal Catalunya itu meminjamnya dari Manchester United untuk jangka waktu 1 musim. Sejauh ini, penampilan Rashford terbilang cukup baik di lini serang Barcelona. Hasilnya, tim yang dilatih Hansi Flick berencana untuk mengikat sang pemain secara permanen pada tahun depan. Tim Talk melaporkan bahwa Barcelona berpotensi gagal mempertahankan Rashford. Penyebabnya adalah PSG yang juga disebut sangat berminat pada jasa sang penyerang. Menurut laporan tersebut, PSG diam-diam mengamati performa Rashford selama di Barcelona. Pelatih mereka terkesan dengan penyerang asal Inggris itu. Rashford dinilai sebagai sosok yang ideal untuk memperkuat lini serang PSG. Ia dapat bermain di kedua sisi sayap dan juga mampu beroperasi sebagai penyerang tengah. Luis Enrique sangat menyukai pemain yang fleksibel seperti Rashford, karena dapat menempatkannya dalam berbagai skema taktis. Oleh karena itu, Enrique tertarik untuk membawanya ke Paris. Laporan yang sama menyebutkan bahwa PSG melihat celah dalam proses transfer Rashford ke Barcelona. Mereka berencana memanfaatkannya untuk mengalahkan Barcelona dalam perebutan sang penyerang. Dalam kesepakatan peminjaman Rashford, Barcelona dan MU menyepakati klausul pembelian permanen. Barcelona harus membayar sekitar 40 juta euro kepada Setan Merah untuk mengikat Rashford. Namun, belakangan ini Barcelona dikabarkan enggan membayar harga setinggi itu dan berusaha menurunkan nilai transfer Rashford. Sementara itu, PSG bersedia memenuhi harga yang diminta MU, sehingga Rashford berpeluang menjadi milik mereka musim depan. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa PSG harus bekerja keras untuk mendapatkan Rashford. Pasalnya, sang pemain tidak memprioritaskan PSG sebagai klub tujuan berikutnya. Dikabarkan bahwa Rashford merasa bahagia di Barcelona dan ingin bermain lebih lama di sana. Oleh karena itu, PSG harus memberikan penawaran yang menarik agar sang pemain bersedia pindah.
Barcelona targetkan Julian Alvarez target nomor 1. Dengan kontrak Robert Lewandowski yang akan segera berakhir dan perpanjangan kontrak yang tidak mungkin, Blaugrana perlu mencari pengganti sang superstar veteran, dan tampaknya Presiden Joan Laporta ingin mencari pengganti yang lebih besar untuk kapten Polandia tersebut. Kini, menurut David Bernabeu dari Sport, striker Atletico Madrid dan Argentina, Julian Alvarez, adalah favorit pribadi Laporta, dan Presiden Barcelona tersebut memandangnya sebagai target nomor 1 untuk musim panas 2026. Laporta telah mengagumi sang pemain sejak ia masih di Manchester City, dan pada musim panas 2024. Barcelona sudah menunjukkan minat terhadap sang striker. Namun, kepercayaan klub terhadap Lewandowski dan situasi keuangan yang buruk membuat mereka tidak mau pindah, dan ia akhirnya bergabung dengan Atletico, di mana ia telah memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya, terutama mengingat bagaimana ia memulai musim baru. Perekrutan penyerang Atletico ini akan menghadirkan kesulitan besar bagi Barcelona. Negosiasi potensial antara kedua klub akan jauh dari mudah. Julian memiliki kontrak hingga 2030 dan klausul pelepasan sebesar 500 juta euro. Terlebih lagi, Atleti tidak memiliki kebutuhan finansial, sehingga tidak berniat melepas simbol utama proyek mereka. Oleh karena itu, Barca yakin Atletico tidak akan membuka negosiasi dengan harga setidaknya di bawah 200 juta euro. Namun, Blaugrana memiliki beberapa faktor yang menguntungkan mereka, salah satunya adalah keringanan tagihan gaji mereka di akhir musim. Dengan kepergian Lewandowski, klub akan melepas gaji kotor tahunan pemain Polandia tersebut sebesar 26 juta euro. Ditambah lagi dengan margin fair play yang dihasilkan dari penghapusan amortisasinya, yang berjumlah 12,5 juta euro. Secara total, Barca akan membebaskan 38,5 juta euro dari hasil penjualan Lewandowski saja untuk digunakan dalam pendaftaran, dengan syarat mereka mematuhi aturan 1:1. Selain itu, pihak klub sangat menyadari bahwa sang pemain adalah pendukung Barcelona, mengingat Lionel Messi, rekan setimnya di Argentina saat ini, adalah idola masa kecilnya. Andai ikuti nasihat pertama, gelandang Barcelona Gavi tak perlu absen lama. Menurut laporan Sport, absennya Gavi sebetulnya bisa dicegah lebih dini. Ada perbedaan pendapat mengenai perawatan awal yang membuat proses pemulihannya justru semakin panjang. Kini Blaugrana harus beradaptasi tanpa salah satu gelandang paling menjanjikan mereka. Situasi ini juga menjadi pengingat tentang pentingnya keputusan medis yang tepat. Masalah lutut Gavi pertama kali muncul pada akhir Agustus. Saat itu, pemeriksaan mengungkap adanya robekan kecil pada meniskus bagian dalam. Dokter klub, Ricard Pruna, menilai operasi adalah langkah terbaik sejak awal. Menurutnya, prosedur itu bisa mencegah kerusakan lebih parah. Namun, rekomendasi tersebut tidak diikuti sepenuhnya. Raul Martinez, fisioterapis utama, justru meyakinkan bahwa metode konservatif lebih aman untuk jangka pendek. Gavi akhirnya memilih jalur konservatif dengan mengurangi intensitas latihan. Ia menjalani program khusus dan menghindari kontak penuh di lapangan. Sayangnya, pendekatan itu tidak memberikan perkembangan berarti. Rasa sakit terus muncul hingga membatasi aktivitasnya bersama tim. Akhirnya, pilihan operasi tidak bisa lagi dihindari. Prosedur medis pun dilakukan pekan ini setelah terapi konservatif gagal. Seandainya operasi dilakukan sejak Agustus, Gavi diperkirakan hanya absen sekitar 1,5 bulan. Ia bahkan mungkin sudah kembali memperkuat tim di fase awal musim. Namun karena penanganan terlambat, cedera meniskus berkembang lebih parah. Akibatnya, proses pemulihan kini diperkirakan mencapai 4 hingga 5 bulan. Situasi ini membuat Gavi melewatkan hampir setengah musim. Barcelona pun kehilangan salah satu sosok vital pada periode penting kompetisi. I've been all around the globe trying to protect